Pada bagian kedua, untuk praktikum teknologi beton, kita akan melakukan simulasi pemeriksaan berat jenis atau specific gravity agregat dan penyerapannya. Yang alat-alat yang kita butuhkan, yang pertama ini ada ember. Kita butuh ember. Ya kalau misalnya agregatnya ada dua, agregat halus dan agregat kasar, kita butuh 2 ember. Kemudian salam logam atau loyang logam masing-masing untuk agregat halus dan agregat kasar. Kalau agregat halus nggak boleh ya logam talamnya berlubang seperti ini. Jadi ini untuk agregat kasar boleh bisa. Dan nggak harus berlubang. Jadi kalau nggak berlubang malah lebih bagus. Kemudian scoop kecil. Nah di sini ada timbangan dan oven. Kemudian ada perbedaan untuk agregat halus dan agregat kasar. Kalau agregat halus kita ada butuh koran bekas atau kertas apa aja boleh, penting kertas. Kemudian RML ini kita pakai 1000 mili, nggak harus 1000 mili sih, cuman usahakan jangan lebih kecil dari 500. Kemudian ini metal sandcone atau kulit pasir untuk memeriksa kondisi pasir nanti pada saat dia mulai mengering. Kemudian ini ada, kalau di model itu handuk, ini kita pakaikan embod sih untuk agregat kasarnya. Oke. Untuk langkah-langkahnya sama seperti model, kita ambil dulu agregat pada kondisi asli di lapangan yang bakal kita gunakan untuk campuran beton. Nah di sini kita sudah siapkan dulunya ada agregat halus, yang ini ada agregat kasar. Oke. Untuk pengujian ini nanti kita bakal pakai kurang lebih agregat halusnya, misalnya kita uji 2 itu kita pakai 500 gram masing-masing. Artinya kita butuh untuk di ember ini sekitar 1000 gram dan ya atau lebih. Kemudian agregat kasarnya biasanya kita butuh 1000 gram masing-masing. Kalau kita melakukan pengujiannya duplo atau 2 kali, kita ambil sekitar 2000 gram atau lebih. Misalnya 3, kita kali 3 aja. Nah, untuk prosesnya ini sama, proses awalnya sama. Ini kita cuci dulu dan redam, karena kalau yang kita uji ini agregatnya aja, jadi kita hilangkan dulu lumpurnya. Kita hilangkan lumpurnya, ini pasirnya kita hilangkan lumpurnya, batunya kita hilangkan lumpurnya. Jadi kita cuci dulu. Oke, kita cuci agregat kasar dulu. Cucinya seperti ini aja, diisi air. Biar diaduk. Kan lumpurnya bakal menyebar hasil airnya, kita buang. Dilakukan seperti ini sampai airnya. Nah ini udah bersih, bisa terlihat bedanya. Kalau tadi lumpurnya masih nutupin agregat, kalau ini agregatnya terlihat walaupun terendam air. Proses yang sama untuk agregat halus, caranya sama. Diaduk-aduk aja.
udah lebih bersih. Ini pasirnya udah bersih, nggak mengandung lumpur. Ini masih ada lumpurnya, cuman bisa diabaikan karena terlalu sedikit. Ini kalau ini terlihat, kalau di sini terlihat si pasirnya walaupun terendam. Semoga di video terlihat juga. Nah, kemudian setelah dicuci, ini prosesnya masih sama, agregat kasar maupun agregat halus. Kita jenuhkan dulu agregatnya, kita jenuhkan dengan air dengan cara direndam sampai 24 jam. Jadi kita rendam sampai 24 jam. Setelah 24 jam kita lanjutkan proses selanjutnya. Oke, setelah direndam selama 24 jam, ini saya bawa ke sini sampelnya. Airnya dibuang. Jadi hasil airnya seperti ini. Ini untuk pasirnya. Seperti ini. Nah, yang pertama kita kerjakan agregat kasar dulu. Agregat kasar, proses selanjutnya kita keringkan. Jadi proses ini sebenarnya bisa dibalik, kita rendam dulu di dalam air kemudian ditimbang, atau kita keringkan dulu kemudian kita timbang di dalam air. Nah, kalau ini kita coba kita keringkan dulu kemudian kita timbang di dalam air. Kita siapkan cawan logamnya. Ini cawan logamnya ditimbang terlebih dahulu. Timbang terlebih dahulu. Catat masanya. Walaupun nggak ditimbang sebenarnya nggak masalah, tapi nanti pada saat proses penimbangan agregat kasar ini dinolkan. Dan kita siapkan alat pengeringnya, diboleh untuk kalau sini dipakai apa ini, kanebo. Oke, prosesnya lebih seperti ini. Kita ambil, ini ingat dalam pengujian itu pengujian sesungguhnya atau pada saat pengambilan data sebenarnya ini minimal 2. Jadi siapkan 2 loyang seperti ini. Kemudian masing-masing loyang kita ambil kurang lebih 1000 gram. Kita keringkan. Yang dikeringkan permukaannya aja karena ini sudah jenuh. Jadi di dalamnya itu masih mengandung air. Nah, ini pada saat kering seperti ini, oke, pada saat kering seperti ini, kering permukaan, jenuh air, ini yang disebut kondisi SSD. Oke, kalau di modul itu ada kondisi SSD, itu kondisinya jenuh kering permukaan. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian kalau sudah dengan kondisi SSD, kita timbang masa agregat kasar sesuai yang ini. Saat ditimbang dicatat, kita bawa ke timbangan yang direndam. Oke, ini timbangannya. Timbangannya nggak harus seperti ini, boleh timbangan digital, boleh timbangan yang kecil. Timbangannya itu kalau timbangan laboratorium biasanya ada tempat timbangan. Di bawah ini ada tali. Nih kalau terlihat ada tali, ini gantung guys. Ada tali gantung, kemudian ada nih keranjang besinya, keranjang besi digantung menggunakan tali ini terhubung ke timbangannya. Kemudian ada wadah berisi air di bawah. Wadahnya boleh apa aja, yang penting bisa merendam keranjang besinya. Ini nanti kondisinya terendam seperti ini. Terendam. Ini kalau misalnya nggak terendam, ini bisa dinaikkan. Nah, seperti itu. Dan kondisinya ini terendam, ini nggak ada halangan, talinya nggak ada yang ini.
kita setting dulu timbangannya, kita nolkan. Jadi sebelum nimbang itu harus di tera dulu atau di kondisi zero dulu. Ini kan kondisi nolnya ini bagian ujungnya ini berada di tengah, ini di garis tengah. Ini masih lebih berat ke sana, kita nolkan. Ini pengaturnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini lurus ya, dengan garis panjang ini. Ini kondisinya 0, bagian sini bagian persatuan gram, jadi dari 0, 1 sampai 100 gram. Bagian ini ratusan gram, jadi dari 0 ke 100, 100 sampai 1000 gram. Nah ini batu bebannya dari 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo, sampai 10 kilo. Nah kalau tadi saat kita timbang di luar itu misalnya 1 kilo, pasti di sini lebih ringan dari 1 kilo karena ini bakal kita rendam. Ini kondisinya seperti ini, satuan goyang, kemudian direndam. Nah ini yang saya bilang tadi, boleh terbalik sesungguhnya, boleh ditimbang di sini dulu, kemudian kita keringkan, atau kita keringkan dulu baru ditimbang di sini. Kemudian diukur. Biasanya kalau di luar itu 1 kilo, sini sekitar 50-60%-nya. Oke, ini 531 gram pada kondisi ininya sejajar. Setelah direndam, kita keluarkan kembali agregatnya. Nah, dikeluarkan kemudian kita oven. Kita lanjut proses untuk agregat halusnya. Proses agregat halus, karena agregatnya halus, jadi kita mau dapat kondisi SSD juga sama seperti batu tadi atau agregat kasar tadi, dikeringkan permukaannya, tapi karena halus kan nggak mungkin kita lap. Cara mengeringkannya kita angin-anginkan aja, jadi kita hampar di kertas koran ini. Oke. Agregat halus ini prosesnya agak lama, jadi kita tunggu sampai kering itu bisa 1-2 hari, jadi kita tinggal aja. Oke, ini jadi sudah dibongkarnya agregat halusnya, sudah ke koran dari koran. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita tinggalkan aja, kita tunggu sampai kondisi kering. Kondisi keringnya seperti apa? Itu indikatornya nanti kita menggunakan metal sinkron ini. Kemudian kita padatkan ke dalam metal sinkron. Apabila dipadatkan di dalam metal sinkron sampai penuh, kemudian kita angkat ininya, sinkronnya ini. Kemudian dia tutup. Nah itu kondisi SSD-nya. Oke, jadi kita tunggu. Baik, setelah kita diamkan di atas kertas koran ini, kita pantau. Kemudian untuk memeriksanya, kita cek seperti ini menggunakan metal sinkron. Ini dimasukkan 3 lapisan, jadi lapisan pertama. Jadi total tumbukannya 25 tumbukan.
Jadi kita tumbuk dulu 8. 1, 2, 3, 4, 8. Tiga, 4, 5, 6, 7, 8. Satu, dua, tiga, 4, 5, 7, 8. Oke, jadi kalau misalnya ketika diangkat ini metal senternya kemudian diutuh, itu indikator bahwa kondisinya sudah kering. Jadi bisa kita anggap ke kondisi SSD-nya. Kita angkat, nah ini udah untuk, jadi udah bisa kita anggap kondisi SSD. Bedanya kondisi SSD dan kondisi kering biasa, ini masih lembab sebenarnya, cuman permukaannya basah, permukaannya kering. Kalau kering biasa kan biasanya barengan keringnya, semuanya kering. Atau kayak seperti kering oven itu nggak menggunakan air. Nah ini kalau kita uji kadar air masih ada kadar air. Dan kita masukkan ke dalam Erlenmeyer ini kurang lebih 500 gram. Ini caranya bisa ditimbang seperti ini. Kemudian nyalakan. Ini kondisinya kita daerah, jadi kita masukkan pasir. Itu masa Erlenmeyernya nggak terukur, yang terukur pasirnya aja. Kita pakai alat bantu di sini corong. Kita nyalakan ini. Masukkan. Oke, ini beratnya sekitar 503,2 gram. Ya tinggal dicatat masa pasirnya aja. Jadi misalnya teman-teman nggak ngukurnya seperti ini, dimasukkan pasir aja, diukur aja misalnya beratnya Erlenmeyernya tadi 300 gram, berarti masa Erlenmeyer plus pasirnya sekitar 800 gram. Jadi itu metode aja. Dan setelah dicatat, kita isi air. Isi air pakai kapas satu lagi. Oke. Ini digoyang-goyangkan. Diisi airnya seberapa? Nah ini boleh. Ini kan pasirnya terendam nih. Boleh misalnya sampai 800 aja. Kalau ini nanti kita ambil 1000 contohnya. Kalau misalnya 800 boleh. Atau 700 atau 900 juga boleh. Ini digoyang-goyangkan dulu. Perhatikan gelembung-gelembung udaranya. Biasanya ada yang naik. Digoyangkan sampai, nah itu ada yang naik tuh. Digoyang sampai nggak ada yang naik lagi. Atau boleh diisi air dulu, kemudian ditambahkan diisi pasir kemudian. Tapi isi airnya jangan langsung penuh, sedikit aja, biar lebih mudah menghilangkan udaranya. Oke, kalau sudah kita nyalakan dulu. Sudah nggak ada udaranya. Ini saya mau isi sampai 1000 ml, jadi saya tambahkan air. Oke, setelah itu dicatat masanya. Jadi masa atau berat Erlenmeyer plus air plus pasir SSD atau agregat halus SSD. Nah, setelah dicatat, ini kita tuang ke loyang. Tuang ke loyang ini. Ini tuang aja semua. Loyangnya pastikan bersih ya, jangan mengandung material yang lain.
Ini ada airnya, kita buang airnya. Tapi jangan sampai ada pasir yang ikut terbuang, jadi pelan-pelan. Coba kita ditinggal sedikit nggak masalah, karena nanti bakal muap juga airnya. Kan mau kita oven. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita oven. Di oven untuk menghilangkan air. Yang terakhir, ini tadi blender-nya kita isi air. Nah, isinya seberapa? Tadi ingat kalau misalnya kalian yang mengisi airnya sampai 800, berarti sekarang sampai 800. Kalau misalnya 900, karena tadi 1000, kita isi sampai 1000 juga. Bagian luarnya dikeringkan. Oke, kemudian kita timbang 7 plus air. Oke, dicek kalau misalnya kurang tambah sedikit. Oke, ini udah 1000. Nah, setelah ini tadi jangan lupa dicatat massa Erlenmeyer plus air. Kemudian yang terakhir yang kita tunggu massa pasir kering atau agregat halus kering dan massa agregat kasar kondisi kering. Jadi kita tunggu. Baik, setelah di oven kita dinginkan. Ini material untuk agregat halus setelah di oven. Untuk agregat kasar. Oke. Nah, ingat kemarin itu atau pengujian sebelumnya kita nimbang pasirnya nggak pakai loyang, jadi kita siapkan loyang sini satu buat bantuan, sini ditaruh di sembarang, kemudian dinolkan dan kita tuang agregat halusnya. Sekarang dicatat beratnya. Hal yang sama untuk agregat kasar. Kalau agregat kasarnya pada saat pengujian sebelumnya ditimbang dengan loyangnya, langsung ditimbang aja dan dicatat. Kalau misalnya nggak ditimbang sama loyangnya, lakukan hal yang sama seperti agregat halus tadi. Kalau loyang di atas timbangan, kemudian timbangannya dinolkan. Dan dicatat. Baik, kemudian masing-masing untuk pengujian berat jenis dan penyerapan agregat.